Banyak negara di seluruh dunia lagi bersiap nih mau perang dunia 3. Indonesia bersiap bikin genteng. Gila Prabowo apa sih maksudnya ini? Betul-betul shock gua dibikin. Jet tempur ringan FA-50 Malaysia akan menjadi penantang jet tempur kelas berat Rafale Indonesia. Berita terbarunya, Kuala Lumpur melaporkan bahwa Angkatan Laut Kerajaan Malaysia mereka atau RMN akan mengoperasikan 2 jenis rudal permukaan atau Donald Trump nyembah Xi Jinping, investasi asing loss tanpa kontrol. Ringgit ni pun sama. Dia naik bukan sebab mata wang lain lemah sahaja, tapi sebab lebih ramai orang yang nak masuk ke Malaysia. Ya geng, tentunya Benik makin panik geng. Ternyata geng, Malaysia bukan cuma buat ketar-ketir Indonesia. Ini pasal rudal barunya, pesawat tempurnya, maritimnya. Ternyata ringgit mereka juga bisa membuat ketar-ketir rupiah geng. Negara lain sibuk untuk membangun ekonomi mereka. Indonesia genteng hilirisasi. Duh, udah mau perang ketiga nih Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksikan sebuah video. Sekarang Benik mulai panik geng, ketar-ketir dia geng. Kenapa demikian? Ya, negara-negara barat sudah mempersiapkan untuk berperang, untuk perang dunia ketiga geng. Sedangkan Indonesia, presiden kita malah genteng hilirisasi geng. Waduh. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia sudah menyiapkan membeli rudal, membeli jet tempur. Indonesia malah genteng hilirisasi. Ya tentunya Benik panik kayak gitu ya gengnya. Ada-ada aja presiden Indonesia ini geng, tingkah lakunya. Waduh. Di forum debatnya antek-antek asing. Sekarang dia menjilat ke antek-antek asing. Waduh, gimana nih Pak? Rakyat Anda sudah mulai gemeteran, sudah mulai marah kepada Anda. Anda kok malah santai-santai saja Pak? Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah dulu. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya geng. Let's go. Perekonomian Indonesia akan goyah saat terjadi perang. Karena gue udah berulang kali ya, gue mau kasih peringatan nih buat pemerintahan Indonesia. Kita melakukan kesalahan yang fatal dengan menghentikan subsidi mobil listrik. Kenapa kesalahan yang fatal? Berulang kali gue bilang, ketika terjadi konflik di Timur Tengah, saat Hormuz tadi gue bilang, 20% minyak dunia lewat sana. Artinya, apa dong? Ketika terjadi konflik, harga minyak dunia bakal naik. Gila Prabowo apa sih maksudnya ini? Betul-betul shock gua dibikin. Gila kaget banget ini gua guys. Dunia makin kacau ya. Orang pada berlomba-lomba ya bikin nuklir, bikin pesawat tempur, bikin rudal. Negara Indonesia nih sama Prabowo malah bikin genteng. Gila guys, proyek gentengisasi. Shock gua betul-betul kaget. Padahal banyak negara di seluruh dunia lagi bersiap nih mau perang dunia 3. Indonesia bersiap bikin genteng. Gila Prabowo apa sih maksudnya ini? Betul-betul shock gua dibikin. Jet tempur ringan FA-50 Malaysia akan menjadi penantang jet tempur kelas berat Rafale Indonesia. Jadi Malaysia punya jet namanya FA-50. Awalnya jet ini dibuat buat latihan pilot, tapi juga bisa buat tempur. Nah, Korea Selatan ngusulin biar jet ini dipasang rudal AMRAAM agar Malaysia bisa patroli lebih banyak pesawat, tapi juga hemat biaya tanpa harus beli jet tempur generasi kelima. Nah, apakah nantinya Rafale Indonesia akan ketar-ketir? benar, kini ASEAN semakin bersiap-siap. Kini negara-negara ASEAN semakin dipenuhi dengan perlombaan rudal-rudal anti kapal, rudal jarak pendek hingga rudal jarak menengah. Dan dalam berita terbarunya, Kuala Lumpur melaporkan bahwa Angkatan Laut Kerajaan Malaysia mereka atau RMN akan mengoperasikan 2 jenis rudal permukaan atau SSM atau rudal anti permukaan, termasuk rudal serangan angkatan laut NSM dari Norwegia yang akan mereka terima pada bulan Maret ini. Anda yang dikendalikan asing itu Anda. Malah playing Sabar. gitu. Sabar. Donald Trump nyembah Xi Jinping, investasi asing loss tanpa kontrol.
Lah kok yang demo pakai kertas karton dibilang dikendalikan asing? Aneh. Tak kasih contoh yang baru-baru ini aja. Keputusan untuk masuk ke board of peace itu siapa? Yang mutusin siapa? Yang pegang pulpennya Anda, yang tanda tangan Anda. Lah kok Anda teriak-teriak, yang demo itu dikendalikan asing. Hei, ngaca, ngaca. Andalah yang sebenarnya dikendalikan asing. Mana asingnya penipu semua lagi. Coba tak tanya, apa tujuan Anda masuk circle itu? Berharap Anda bisa berpengaruh di situ. Jika Palestina dijajah, Indonesia bisa keluar board of peace kapan saja. Menurut keyakinan saya, statement itu adalah statement yang bodoh. Kenapa? Yang pertama, Amerika dan Israel tidak mungkin lepasin Palestina. Tidak mungkin Palestina lepas dari Amerika dan Israel. Yang kedua, kan masuk board of peace bayar 17 triliun. Kan bisa buat dana pendidikan. Nggak ada yang jadi bunuh diri tuh anak sekolah kalau dijadiin ke dana pendidikan 17 triliun loh. Gila. Miris banget sumpah. Presiden Prabowo telah menonaktifkan BPJS. Waduh. Tonton videonya. Presiden memerintahkan untuk menonaktifkan BPJS PBI. Ini bukan gosip. Coba disimak. Memang sekarang ada instruksi Presiden melalui Kementerian Sosial untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan yang desil 6 sampai 10. Kebetulan Denpasar itu kena sebanyak 24.401 jiwa. Kalian bisa bayangkan bagaimana nasib orang-orang yang selama ini menggunakan BPJS PBI-nya untuk berobat. Kalaupun memang harus dirubah menjadi BPJS Mandiri, harusnya ada aba-aba, ada instruksi untuk segera merubah. Jangan mengambil keputusan sepihak untuk menonaktifkan secara tiba-tiba. Dampaknya apa? Banyak pasien yang gagal berobat. Yang paling kasihan adalah pasien-pasien yang harus cuci darah. Kalau harus menunggu mengembalikan untuk aktifnya kartu BPJS-nya, itu butuh waktu. Sedangkan beberapa pasien butuh 2 kali dalam seminggu untuk cuci darah. Bisa bayangin nggak gimana nasib mereka? Jadi kadang kita makin nggak ngerti dengan kebijakan yang ada di negeri ini ya. Hidup Jokowi! Jangankan Benny yang dibuat panik, bahkan Indonesia dibuat ketar-ketir dengan rudal dan maritim Malaysia sekarang, geng. Karena Malaysia sudah mempersiapkan itu semua. Sedangkan Indonesia mempersiapkan apa? Genteng hilirisasi. Aduh, dunia makin kacau, ekonomi Indonesia makin goyang. Waduh, parah ini. Memang agak lucu warga Indonesia ini, pemimpin Indonesia ini ya. Waduh, negara barat, negara Timur Tengah, negara apa sedang mempersiapkan untuk ekonomi mereka masing-masing. Indonesia tidak mempersiapkan apa-apa. Kita kan sudah menjadi budaknya Donald Trump. Nggak payahlah membuatkan itu. Kita kan sudah mengabdi kepada Donald Trump. Kepada Xi Jinping. Nggak mungkin lah mereka menyerang kita. Siapa-siapa lah nanti kalau iya itu dari kalau tentaranya nyasar ke Indonesia mati lah gitu. Apalah. Kayak itu. Iya iyalah. Kayak gitu ya gengnya. Negara luar menyiapkan ekonominya, mata uangnya, gaji mata uangnya ditinggikan, ekonominya dianukan. Kita ekonomi mata uang kita nyungsep, masih aja genting hilirisasi. Pak, banyak lagi Pak yang kritis di negara Indonesia. Kayak gitu loh. Malah ini bergabung ke Bob Apis. Kayak gitu. Aduh, kayaknya pening dengan Presiden Indonesia, geng. Gak usah berlama-lama, geng. Kayaknya akan meriksa beberapa video lagi. Ini juga yang akan membuat ketar-ketir Indonesia, geng. Apakah itu? Jom kita simak bersama-sama. Rata-rata gaji penduduk Malaysia 12 juta rupiah, setara 2.800 ringgit. Dan rata-rata gaji penduduk Indonesia 3.300.000 rupiah. Bedanya, di Malaysia gaji tinggi, pajak rendah. Sedangkan di Indonesia gaji rendah, pajak tinggi. Aduh, ringgit menyala bosku. 1 ringgit per 1.300 ringgit. Ramai orang yang bertanya, kenapa ringgit naik? Sebab US dollar jatuh ke? Jawapan ringkas, ya, tapi itu salah satu sebab. Tapi bukan satu-satunya sebab. Kalau ringgit naik semata-mata sebab US dollar lemah, mata wang yang lain, mata wang pun sepatutnya naik sama kuat. Tapi apa yang berlaku?
Ringgit Malaysia naik lebih laju berbanding banyak mata wang lain, terutama di Asia. Satu soalan yang paling penting ialah kenapa ringgit naik lebih laju bukan mata wang negara yang lain. Bayangkan, kita nak beli rumah. Ya, harga rumah di satu kawasan naik cepat. Adakah sebab rumah di kawasan lain jatuh harga? Tak semestinya. Selalunya sebab ramai orang nak pindah masuk kawasan itu. Ada kerja, ada projek besar, ada keyakinan untuk masa depan. Ringgit ni pun sama. Dia naik bukan sebab mata wang lain lemah sahaja, tapi sebab lebih ramai orang yang nak masuk ke Malaysia. Tahun lepas, ringgit naik hampir 10 hingga 12% berbanding dengan US dollar. Dan bukan itu sahaja, ringgit juga mengukuh berbanding banyak mata wang utama dan mata wang Asia yang lain. Bila ringgit naik lebih laju, itu tanda permintaan terhadap Malaysia meningkat lebih cepat. Kenapa permintaan itu naik? Pertama, ekonomi Malaysia berkembang lebih baik dari jangkaan. Ramai penganalisis menjangkakan pertumbuhan sekitar 4%. Tapi prestasi sebenarnya hampir 5%. Jadi bila ekonomi ini bergerak, pelabur pun lebih yakin. Kedua, pelaburan asing masuk dengan ketara. Dalam 9 bulan pertama 2025, pelaburan asing ke Malaysia meningkat dengan ketara, merangkumi sektor perkhidmatan, pembuatan dan lain-lain. Ya, pelaburan ini masuk untuk bina kilang dan buka pejabat, dan bila pelabur luar masuk, mereka perlu tukar mata wang mereka kepada ringgit. Ya, jadi bila permintaan terhadap ringgit meningkat, nilai ringgit pun mengukuh. Ketiga, hala tuju negara nampak lebih jelas. Inisiatif ya seperti NIMP 2030, Johor, Singapore Special Economic Zone beri isyarat bahawa Malaysia serius menarik pelaburan yang bernilai tinggi dan membina ekosistem jangka panjang. Jadi bila pelabur nampak hala tuju yang jelas, ya, mereka lebih yakin untuk masuk secara jangka panjang. Ini bukan sekadar touch and go. Keempat, pengurusan dasar yang stabil. Ya, Malaysia dilihat sebagai negara yang tak buat keputusan yang mengejut dan ada kesinambungan dasar. Kestabilan ini penting. Ya, pelabur mereka ni suka tempat yang boleh dijangka polisinya, bukan negara yang asyik berubah arah. Bank Dunia sendiri menyifatkan ringgit Malaysia sebagai antara mata wang dengan prestasi yang terbaik di Asia. Wah. Jadi bila orang tanya, kenapa ringgit naik? Jawapannya jelas. Ya. Ringgit kuat bukan semata-mata kerana US dollar lemah. Ringgit mengukuh kerana ekonomi kita berkembang lebih baik dari jangkaan, pelaburan asing masuk lebih banyak dan pelabur nampak hala tuju serta kestabilan Malaysia. Ringgit kuat kerana lebih ramai orang pilih Malaysia. Ya geng, tentunya Benik makin panik geng. Ternyata geng, Malaysia bukan cuma buat ketar-ketir Indonesia. Ini pasal rudal barunya, pesawat tempurnya, maritimnya. Ternyata ringgit mereka juga bisa membuat ketar-ketir rupiah geng. Negara lain sibuk untuk membangun ekonomi mereka. Indonesia genteng hilirisasi. Duh, udah mau perang ketiga nih Pak Prabowo. Pak Prabowo. Anda masih sibuk genteng. Mohon maaf giginya batuk ya gengnya, soalnya masih gak enak badan kayak gitu ya gengnya. Dan giginya masih minum obat-obat kayak itu daripada dokter. Bukan dokter lah di sini namanya namanya bidan perawat lah kayak gitu ya gengnya. Kalau dokter di sini lumayan mahal soalnya kayak gitu ya gengnya. Jadi ringgit ini mengokoh ya, pantaslah mereka belanja kayak gitu, belanja rudal, belanja pertahanan Malaysia, belanja pesawat tempur yang baru kayak gitu ya gengnya. Jadi rupiah kalau mau belanja ya mikir-mikir. Ini biasanya kita 100 juta dapat 2, ini dapat 1 sekarang kayak gitu ya. Kalau Malaysia, sudah belanja waktu kita foya-foya sekarang kayak gitu ya gengnya. Karena mata uang mereka mengokoh kayak gitu ya gengnya. Kenapa Indonesia tidak mau beli rudal, tidak mau beli apa? Ya iyalah, Indonesia kan mata uangnya cute sekarang, jatuh teruk kayak gitu ya gengnya. Karena mereka belanja seperti itu habis nanti APBN Indonesia. Aduh, untuk bayar MBG, untuk bayar ini lagi, bayar iuran kepada Donald Trump.
Aduh, gak habis pikir gini ya, geng. Pemerintahan Indonesia ini. Ya udahlah, geng. Apa-apa benda silahkan tuliskan di kolom komentar. Unek-unek kalian, apakah Ikinya ada kesalahan dalam sebuah berkata? Silahkan di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.